Malam hari di kamp militer Xuan Yu di luar kota. Sial, tidak hanya membunuh kakaknya untuk naik tahta, dia juga ingin menikahi kakak ipar yang keempat. Akulah yang tidak pandai mengenal orang. Aku tidak pernah mengetahui watak aslinya setelah berada di dekatnya selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa keluar? Saat penjagaan mengendur, aku keluar dari jalan rahasia istana Jingxi. Kamu sengaja dibebaskan untuk memberiku informasi. Sepertinya pangeran kita ini sudah tidak sabar untuk bertemu denganku. Kakak keempat, kamu jangan gegabah. Segera kumpulkan semua tentara. Di luar kamp militer. Kalian sudah mengikutiku bertahun-tahun. Masing-masing dari kalian adalah jenderal pemberani yang telah mengalami ratusan pertempuran untuk membunuh musuh. Sekarang ada kekacauan besar di istana. Pangeran Gong membunuh kakaknya dan merebut tahta. Pertempuran ini sangat berbahaya. Jika ada yang tidak bersedia, kalian bisa pergi sekarang juga. Aku tidak akan menghentikannya. Jika kalian tinggal, aku bersumpah akan berjuang sampai mati bersama semua pasukan. Hamba bersedia mengikuti putra mahkota sampai mati. Kami juga bersedia mengikuti kakak keempat untuk menumpas para pemberontak. 3 hari kemudian di gerbang ibu kota. Pimpinan, cepat pergi ke aula utama. Ada fase kuartal pertama dan penjagaan kekaisaran di sini. Maju! Aula utama istana. Penghormatan pertama, semoga negara dan rakyat makmur dan damai. Ying, pikirkan putri dan pengawal rahasia itu. Jinhan, aku benci kamu. Ying! Xuan Yu? Yang mulia putra mahkota? Yang mulia putra mahkota sudah kembali? Xuan Yu, kamu membunuh ayahmu. Beraninya kamu merencanakan pembunuhan terhadap kaisar yang menjabat sekarang? Di hari pernikahanku, pengawal, tangkap pemberontak ini. Aku mau lihat siapa yang berani. Ternyata segel batu giok benar-benar ada padamu. Itu segel batu giok. Segel batu giok ada di tangan yang mulia putra mahkota. Paman Kaisar, seharusnya aku memanggilmu Pangeran Gong atau wajah bertopeng? Wajah bertopeng? Apa ini sungguhan? Hahaha. Memangnya kenapa aku adalah kaisar sekarang? Pertama, paman kaisarku ini menggunakan Xuantan untuk membunuh ayah. Kemudian dia berkolusi dengan penyihir wuxia untuk melatih orang mati dengan menggunakan serangga gu. Dia juga mencoba membuat kedua negara berperang dan menuai keuntungan dari hal tersebut. Sekarang dia memaksa kaisar turun tahta dan membunuhnya. Aku di sini hari ini untuk membasmi pengkhianat dan membalaskan dendam ayahku. Aku tahu beberapa dari kalian telah diancam dan ditipu. Jika kalian menjatuhkan senjata dan menyerah sekarang juga, aku akan melupakan kesalahan kalian sebelumnya. Hamba bersedia berjanji setia kepada yang mulia putra mahkota. Jimat harimau ada di sini. Jirulin, penjagaan kekaisaran, segera tangkap semua pengkhianat dan penjarakan mereka. Baik, Kaisar. Hentikan. Mulai sekarang, semua penjagaan kekaisaran dengarkan perintahku. Tangkap mereka dan bunuh yang coba melawan. Kaisar, kami gagal. Kenapa penjaga kekaisaran masih tidak bergerak? Bagaimana bisa ada 2 jimat harimau? Apa yang terjadi sebenarnya? Kaisar sebelumnya tahu kalau hati pemberontak Pangeran Gong tidak akan padam. Jadi memintaku membawa jimat harimau ke Gunung Wutai agar memberi kesempatan pada Pangeran Gong. Jimat harimau yang ada di tangan Pangeran Gong adalah palsu. Aku salah. Kisha, dengarkan perintah. Bunuh Xuan Yu. Pimpinan, hati-hati. Celaka, di sini juga orang Xuan Yu. Jangan harap hari ini salah satu dari kita harus mati. Jangan harap bisa melarikan diri. Tong Jia Yun Ying, di mana aku tidak sebaik Xuan Yu. Aku juga mampu memberikan apa yang dia berikan padamu. Kenapa kamu justru membeli dia? Paman Kaisar, mengingat hubungan kita sebagai paman dan keponakan selama ini,
lepaskan Ying, dan aku bisa mengampunimu dari hukuman mati. Mengampuni aku? Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar berlapang dada. Kalau begitu, tergantung Yung Ying bersedia atau tidak untuk ikut denganmu. Apa? Apa maksudmu? Jalan itu seluas langit biru, tapi jalan keluar justru tak kutemukan. Tidak, dia datang. Jin Han membangunkannya, pasti ingin dia menyerang Xuan Yu, tapi aku... Pimpinan, maaf, Yun Ying datang terlambat. Bunuh dia. Ying, ada apa denganmu? Ini aku, Xuan Yu. Cerewet, berikan saja nyawamu. Ada apa dengan Ying? Ying, dia Xuan Yu. Pimpinan, awas. Yan Wu. Aku akan membunuhmu. Pimpinan? Pimpinan, jangan meninggalkan Yun Ying. Yun Ying telah mengecewakanmu. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Aku yang tidak percaya kamu lebih dulu. Memakai baju pengantin bersama pimpinan dan menjadi suami istri, Yun Ying tidak ada penyesalan di hidup ini. Pimpinan, Yun Ying datang. Ying? Tabib, cepat panggil tabib. Kesan baik Xuan Yu 100%, strategi berhasil. Yun Ying mati, apa gunanya strategi berhasil? Xuan Yu pasti sangat sedih. Hehehe, kamu jadi sedih, kalau begitu tinggal saja di Bailing. Cepat setujui aku, pemilik tubuh asli telah mati, jadi bagaimana menyelesaikan misi jodoh itu? Kali ini akan kacau lagi. Apa aku benar-benar mau tinggal di Bailing? Setengah bulan kemudian di istana Jingxi. Yang Mulia Putra Mahkota, semua pasukan Gisha dan Jinghan telah ditangkap dan diadili. Aku mengerti. Jenderal Xuantong telah mengantarkan pangeran kecil Wuxia kembali ke Wuxia. Dan hari ini dapat kabar kalau pangeran kecil bunuh diri setelah mengetahui penyihir Hanji sudah mati. Perintahkan pada Xuantong untuk pergi menyampaikan bela sungkawa. Lalu, pangeran kelima dan Wanrong, bagaimana mereka akan ditindak? Meskipun pangeran kelima dimanfaatkan orang, tapi dia pernah memiliki hubungan akrab dengan pemberontak. Mengingat usianya yang muda, bebaskan dia dari hukuman mati. Jalankan tahanan rumah dan tidak boleh keluar selangkah pun. Mengenai Wanrong, Yang Mulia, Wanrong hanya linglung sesaat, mengingat Ying dan ayah, biarkanlah dia tetap hidup. Baiklah, Wanrong telah memberi informasi pada pemberontak. Mengingat masalah yang belum sempat menjadi besar, dia akan dikirim ke Gunung Wutai dan menjadi biksuni di sana. Terima kasih Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota, Putri Mahkota sadar. Ying, akhirnya kamu sadar. Xuan Yu, aku pikir aku tidak akan bertemu kamu lagi. Ying, apa yang terjadi padamu waktu itu? Xuan Yu, sebenarnya aku bukan dari dunia ini. Aku dari masa depan. Namaku Lian Qi dan berbagi satu tubuh dengan Yun Ying. Membantu menjadi pimpinan Bailing adalah tugasku, tapi tak disangka. Kira-kira begitulah ceritanya. Aku tahu sulit bagimu untuk mengerti dan menerima hal ini. Tapi yang kukatakan ini adalah kenyataan. Xuan Yu, tindakan hari itu bukanlah perbuatanku. Lian Qi, sejak mengenalmu, aku sudah merasa kamu berbeda dengan gadis lain. Kebaikan hati dan keberanianmu telah memikatku. Tidak penting dari mana asalmu, aku tahu aku ada di hatimu, itu sudah cukup. Xuan Yu, kamu memaafkan aku? Aku tidak pernah menyalahkanmu, bagaimana bisa ada kata memaafkan? Xuan Yu, untungnya aku tidak kehilangan kamu. Tahun kelima Yuan Ping, Kaisar Shun yang telah wafat sebelumnya telah menyusun tita atas kehendak langit dan berbunyi. Pangeran keempat Xuan Yu baik hati, berbakti dan penuh kasih sayang, pangeran yang paling disayang oleh Kaisar Shun. Aku mengangkat Pangeran Min Xuan Yu sebagai Kaisar baru Bailing.
menduduki tahta kaisar dengan stabil dan tenang. Demikian titah yang dibuat kaisar. Kaisar baru bertahta, semoga negara aman dan makmur. Hamba bersujud pada kaisar. Hidup kaisar, semoga kaisar sehat dan panjang umur. Atas kehendak langit, kaisar mengeluarkan titah yang berbunyi, Tong Jia Lian Qi yang tenang dan lembut, berpengetahuan luas dan memahami etika, bermartabat, baik hati dan berprinsip, telah menghibur hatiku. Dia akan dianugerahi sebagai permaisuri Bailing. Demikian titah yang dibuat kaisar. Terima kasih yang mulia. Selamat untuk Kaisar Bailing, permaisuri sehat dan panjang umur. Para menteri dan pejabatku, berdirilah. Istana Bailing telah damai kembali. Aku dengan tulus berterima kasih atas kesetiaan dan bantuan dari kalian. Semuanya akan naik pangkat dan tidak lagi mengejar masalah masa lalu. Biasanya serampangan, kenapa sekarang jadi malu? Mana ada, cuma kamar ini terlalu panas. Aku cuci muka dulu. Aku ada cara. Hah? Xuan Yu? 3 tahun kemudian di kediaman Perdana Menteri. Leki, lihat bibi cantik atau tidak? Cantik, cantik. Kita doakan bibi agar cepat melahirkan adik agar bisa bermain dengan Leki ya. Aku percayakan Xuan padamu. Kalau kamu memperlakukan dia dengan buruk, aku akan minta tanggung jawabmu. Aku sangat menyayangi Xuan, mana mungkin aku memperlakukan dia dengan buruk. Ayo semuanya, kita potret foto keluarga. Setelah aku bilang 1, 2, 3, semuanya bilang cheese.